Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai integrasi teknik kecerdasan buatan dalam sistem pendukung keputusan. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Lutfiana dan rekan-rekan kami ada Ajeng Sri Rezeki, ada Anissa Novianti, Dea Putri, Rizky Fitri Ramdiani, Winani Gelaristi, dan Karatu Jutianto. Untuk presentasinya izin kami mulai. Iya, baik deh. Yang pertama, definisi sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sistem informasi yang berbasis komputer, yang fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi untuk masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Definisi ini bersumber dari Turban DKK 2011. Yang berikutnya, pengertian Artificial Intelligence atau yang lebih kita kenal dengan sebutan AI. Ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, merupakan salah satu bagian ilmu pengetahuan yang membuat mesin atau komputer yang dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Pengertian ini bersumber dari Kusuma Dewi 2003. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya tentang pengambilan keputusan AI. Nah, di sini ada bagiannya. AI dapat menangani deteksi anomali, pengolahan data, analisis kompleks, pengambilan keputusan yang optimal, dan mendeteksi tren. Keputusan akhir kemudian sepenuhnya otomatis atau diambil alih oleh manusia. Nah, ini alur atau model pengambilan keputusan AI. Jadi dari big data diolah oleh AI dan dimunculkan dengan tindakan yang mungkin terjadi. Lalu setelah itu diolah oleh manusia dan beberapa informasi lain dan menjadikan keputusan untuk bisnis. Nah, selanjutnya tentang derajat pengambilan keputusan. Di sini ada 3, ada pendukung keputusan, yang kedua augmentasi keputusan, dan yang terakhir otomatisasi keputusan. Nah, apa sih itu pendukung keputusan? Dengan bantuan analisis prediktif, diagnostik, atau deskriptif, manusia dapat mengambil keputusan dengan akurat. Keuntungannya terletak pada penggabungan kecerdasan manusia dengan wawasan berbasis data, akal sehat, dan keahlian jika digabungkan dapat menghasilkan AI yang terbaik dalam bisnis. Nah, yang kedua ada augmentasi keputusan. Nah, augmentasi keputusan ini menggunakan analisis prediktif atau perspektif untuk merekomendasikan beberapa alternatif keputusan. Sinergi kemampuan AI dan pengetahuan manusia menghasilkan analisis cepat terhadap volume data yang besar sehingga mengurangi kompleksitas. Nah, yang ketiga ada otomatisasi keputusan. Nah, seperti augmentasi keputusan, otomatisasi keputusan bergabung pada analisis preskriptif atau prediktif. Manusia mendapat manfaat dari skalabilitas, kecepatan, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya yaitu penerapan kecerdasan buatan atau AI seperti pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami dalam sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan telah lama menjadi alat penting bagi individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik. Namun, dengan kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan AI, khususnya pembelajaran mesin atau ML, dan pemrosesan bahasa alami atau NLP, SPK semakin canggih dan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam dan dukungannya yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan. Baik, di sini ada beberapa cara AI yang diintegrasikan ke dalam SPK. Yang pertama yaitu analisis data prediktif. ML digunakan untuk menganalisis data historis dan tren terkini untuk memprediksi hasil di masa depan. SPK yang diperdayakan AI dapat membantu perusahaan memprediksi permintaan pelanggan, resiko keuangan, dan potensi kegagalan operasional.
memungkinkan pengambilan keputusan proaktif dan pencegahan masalah. Selanjutnya yaitu otomatisasi tugas. NLP digunakan untuk memahami teks dan ucapan manusia, memungkinkan SPK untuk mengotomasikan tugas-tugas seperti analisis laporan, ringkasan dokumen, dan ekstraksi informasi. Ini membebaskan waktu dan sumber daya bagi para pengambil keputusan untuk fokus pada petugas yang lebih kompleks dan strategis. Terakhir yaitu personalisasi rekomendasi. Mesin learning digunakan untuk menganalisis preferensi dan perilaku individu untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. SPK yang diperdayakan AI dapat merekomendasikan produk, layanan, atau perawatan kesehatan yang paling sesuai dengan kebutuhan individu, meningkatkan kepuasan pelanggan dan hasil bisnis. Baik, selanjutnya ada contoh dari penerapan AI. Yang pertama ada SPK dalam perawatan kesehatan, di mana SPK ini diberdayakan AI-nya dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit, merekomendasikan perawatan, dan memprediksi hasil tes pasien. Lalu yang kedua ada SPK dalam kegiatan manufaktur, di mana SPK ini diberdayakan dapat membantu mengoptimalkan proses produksi, memprediksi kegagalan peralatan, dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya ada manfaat integrasi AI dalam sistem pengambilan keputusan. Yang pertama ada peningkatan akurasi dan efisiensi keputusan, di mana AI dapat membantu menganalisis data yang lebih besar dan kompleks dengan lebih cepat dan akurat, menghasilkan wawasan yang lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada pengurangan bias dan kesalahan manusia, di mana AI dapat membantu mengurangi bias dan kesalahan manusia dalam pengambilan keputusan, yang mengarah pada hasil yang lebih adil dan konsisten. Lalu ada peningkatan skalabilitas dan aksesibilitas, di mana SPK yang diberdayakan AI dapat diskalakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang berbeda dan dapat diakses oleh pengguna dari berbagai tingkat keahlian. Lalu ada promosi inovasi dan penemuan, di mana AI dapat membantu mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya ada tantangan integrasi AI dalam SPK. Yang pertama, ketersediaan dan kualitas data. SPK yang diberdayakan AI membutuhkan data berkualitas tinggi dalam jumlah besar untuk dilatih dan dioperasikan. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam SPK yang diberdayakan AI dilindungi dengan aman dan privasi pengguna dihormati. Yang ketiga, etika dan transparansi. Algoritma AI harus dirancang dan digunakan secara etis dan transparan untuk menghindari bias dan diskriminasi. Yang keempat, ada adopsi dan pelatihan pengguna. Pengguna baru dilatih untuk memahami dan menggunakan SPK yang diberdayakan AI secara efektif. Selanjutnya, ada dampak AI di masa depan. Yang pertama, bagi pendidikan. Penelitian AI telah merevolusi pembelajaran dengan buku teks dan pengajaran yang digitalkan. Instruktur manusia membantu tutor virtual tahap awal. Selain itu, analisis wajah mengukur emosi yang dirasakan oleh siswa. Hal ini membantu untuk menentukan dan menyesuaikan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, bagi media. Saat ini, jurnalisme yang memanfaatkan AI dan terus mendapatkan manfaat darinya. Aplikasi pengambilan keputusan dalam kecerdasan buatan seperti proses pembelajaran alami digunakan untuk memahami wawasan dan laporan keuangan secara otomatis. Yang ketiga, itu bagi customer assistance. Asisten AI dan chatbot lebih baik dalam memahami nuansa dan konteks. Misalnya, ini membantu untuk membuat janji temu panggilan seperti manusia dengan mudah. Selanjutnya mengenai dampak AI di masa depan, yang selanjutnya itu yang keempat ada transportasi. Jadi dalam hal mengotomatisasikan transportasi, mobil sesuai kemudi menduduki peringkat teratas. Dalam 1 atau 2 dekade, mobil otonom ini akan mengambil alih pengoptimalan transportasi. Yang kelimanya ada dari manufaktur. Robot yang digerakkan oleh AI ini bekerja sama dengan tenaga kerja manusia untuk melakukan berbagai tugas yang terbatas. Misalnya menumpuk dan merakit. Selain itu, sensor analis prediktif membantu menjalankan peralatan dengan lebih efisien dan mencegah untuk kegagalan. Kemudian di bidang keenam ada bidang kesehatan.
Di era bidang perawatan kesehatan yang menggunakan AI, penyakit didiagnosis dengan lebih akurat dan juga cepat. Selain itu, hal ini telah mempercepat dan merampingkan proses penemuan obat. Asisten perawat visual mengambil alih pemantauan pasien sepanjang waktu. Belum lagi, pengembangan dan juga konsultasi data besar telah memunculkan bantuan pasien yang lebih personal. Selanjutnya, dapatkah kecerdasan buatan menggantikan pengambilan keputusan eksekutif? Menurut Harvard Business Review tentang hal ini, yaitu pertama, manusia tidak mampu memanfaatkan semua data. Jadi kekuatan manusia mengakumulasi setiap aspek dari kumpulan data, misalnya hubungan, wawasan, dan juga pola. Mereka mengelola jumlah data yang besar dengan meringkasnya. Kemudian secara manusiawi tidak mungkin untuk memproses jutaan atau miliaran catatan. Pikiran manusia tidak dapat menghubungkan hubungan di antara elemen data yang dianggap sebagai kunci pengambilan keputusan. Yang kedua, manusia membiarkan bias menguasai pikirannya. Jadi manusia memprioritaskan data yang penting dari apa yang dinyatakan. Berlawanan dengan AI, manusia menganggap data sebagai sesuatu yang linier, dan karenanya tidak dapat memproses data secara agregat. Selain itu, AI dapat mengumpulkan data tanpa membiarkan emosi menggabungkan penilaian mereka dan membuat kesalahan. Namun, bukanlah langkah bisnis yang cerdas untuk menyerahkan semua pekerjaan kepada mesin. Selanjutnya, dapatkah kecerdasan buatan menggantikan pengambilan keputusan eksekutif? Akan tetapi, pengambilan keputusan manusia memiliki pengaruh besar dalam membuat keputusan, baik itu salinan pemasaran yang bagus, strategi pemasaran yang inovatif, atau keputusan dukungan pelanggan yang berdedikasi. Hal ini dimaksudkan AI dapat membantu manusia untuk memperoleh analisa dari data yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, model pengambilan keputusan yang didukung oleh kecerdasan manusia dan AI secara bersama-sama dapat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu AI telah mengubah intelijen bisnis dengan menganalisis kumpulan data besar untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan visi komputer adalah bagian penting dari AI yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. AI menawarkan berbagai manfaat, tergantung pada kompleksitas situasi, mulai dari mengotomatiskan tugas dasar hingga mengambil keputusan yang sepenuhnya otonom. Organisasi memanfaatkan kemampuan AI di berbagai bidang seperti pemasaran, penjualan, pengembangan produk, dan strategi. Semuanya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menghasilkan keuntungan finansial. Namun masih ada tantangan yang harus diatasi oleh organisasi saat menggunakan AI. Sekian presentasi dari kelompok 5. Baik, teman-teman, untuk presentasinya sudah kami sampaikan. Saat ini kami buka sesi tanya jawab. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Bapak, mohon maaf, sepertinya belum ada yang ingin bertanya. Untuk selanjutnya bagaimana ya, Pak? Ya, kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya agak biar lebih jelas mungkin ya kita tambahkan sedikit ya. Baik, Bapak. Sebetulnya ya kalau di dalam kita bicara terkait dengan penerapan ya atau implementasi AI, kita tahu ya semua bahwa AI itu kan basicnya itu adalah data. Basicnya AI itu adalah data. Yang sering kita gunakan AI di cloud itu kan di belakangnya kan ada big data ya, ada big data gitu yang big data yang terintegrasi ke algoritma ya, sehingga AI yang sekarang bisa banyak digunakan oleh teman-teman ya untuk
perkuliahan gitu kan, tugas-tugas gitu. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan kantor gitu. Yang rutinitas itu bisa dibantu kan ya, sebenarnya ketika kita mengimplementasi data secara internal ya, itu yang menjadi big problemnya itu sebenarnya karena kebanyakan belum terintegrasi. Yang banyak yang kondisi yang ada di lapangan ya, atau di kondisi yang ada di data transaksi ya, yang masuk ke dalam komputer itu seperti itu, transaksi, data-data transaksi. Nah, untuk data-data yang sifatnya operation, kalau di manufaktur itu misalnya dari mulai proses mesin ya, mesin itu kan, manufaktur itu kan proses pembuatan bahan mentah menjadi bahan jadi ya, prosesnya kan seperti itu di manufaktur. Nah, itu sekali perusahaan-perusahaan yang data-datanya masih di-entry secara manual gitu. Itu sebenarnya yang jadi big problem ya. Ketika kita integrasikan itu cost-nya juga lumayan mahal gitu. Saya integrasi integrasi data itu udah berapa tahun ya? 3 tahun ya. Masih belum beres-beres ya, karena harganya lumayan ya. Harganya lumayan mahal gitu untuk proses integrasi ini datanya. Agar mungkin teman-teman bisa catat nanti dari layer 0 namanya ya. Layer 0 sampai layer 4 ya. Layer 0 tuh mechanical ya. Mechanical gitu. Permesinan gitu kan. Operator yang mencatat secara manual gitu. Kalau teman-teman dulu mungkin lihat ada tugas PLN yang suka ke rumah nyatetin nomor meter gitu. Kan sekarang udah nggak ada, kayaknya ada diganti token kan. Dulu nomor kita suka dicatat tuh. Nomor meter kita suka dicatat, nanti ada tagihan listrik gitu kan. Nah, itu adalah proses manual itu. Proses pencatatan secara manual. Jadi ketika proses dicatat manual, maka penggunaan AI akan belum bisa digunakan untuk membantu sampai keputusan di layer bawah tadi tuh. Kalau di perusahaan itu bagi 4. Layer 0 ya untuk mechanical tadi, layer 2 itu tadi ya untuk proses-proses yang proses pencatatan tadi, catatan secara manual dari operator nyatat, itu layer 2 biasanya. Nah, layer 3-nya itu adanya input data tuh, input data ke komputer gitu. Nah, layer 4-nya adalah yang biasa teman-teman kantor di teman-teman bekerja itu di layer 4 tuh ada teman-teman ngesam data gitu kan. Kemudian bikin laporan keuangan, membuat keputusan itu di layer 4. Ada di aplikasi bisnis. Nah, ketika data-data tersebut sudah masuk ke layer 4 itu sebenarnya udah enak. Kalau kita menggunakan AI ya. Kita gunakan AI di situ, itu udah enak di situ karena datanya udah ada gitu. Tapi yang jadi problem itu sebenarnya siapa yang memasukkan data itu gitu. Itu yang jadi masalah terbesarnya ya. Jadi AI itu adanya di atas ya, di layer 4. Sedangkan data-data itu diproses mulai dari gitu. Itu yang jadi problemnya gitu. Tetapi kalau misalnya kita gunakan AI yang sudah jadi, contoh tadi ya misalnya di layer 4 tadi ya, atau di aplikasi bisnis ya, di ERP misalnya, atau teman-teman gunakan aplikasi yang lain ya, itu kita bisa gunakan tadi ya, ada AI yang pengganti manusia ya, untuk entry data seperti saya lupa namanya, itu pasti saya lupa namanya. Itu sistemnya pay per use ya. Kita bisa gunakan itu RPA, Robot Processing Automation namanya. AI RPA tulisannya ya. RPA, Robot Processing Automation. Nah, itu biasanya kita gunakan ketika sedang peak ya, peak session ya. Jadi misalnya data-datanya banyak gitu. Daripada meng-hire orang untuk entry data, mending ya kita sewa robot yang berbasis cloud. Itu kan bayarnya pay per use ya. Kalau itu digunakan ya jam-jaman ya, itu kita bayar. Ketika kerjaan yang nggak ada, nganggur, nggak usah dibayar. Beda dengan manusia. Ketika kita sudah hire, ada kerjaan nggak ada kerjaan, kita harus bayar. Bayarnya itu harian,
ada yang bulanan gitu kan, ada yang borongan gitu kan, tenaga kerja kan seperti itu. Kemudian komponennya banyak, ada lembur gitu kan, ada BPJS dan sebagainya. Jadi apa eh, biaya tenaga kerjanya jadi tinggi ya, yang mengakibatkan harga jual kita jadi tidak kompetitif. Karena tadi ya harga pokok produksi kan dipengaruhi oleh itu. Kalau kita bill up costing gitu. Nah, ketika menggunakan RPA itu kan pay per use, digunakan baru kita bayar gitu. Tidak digunakan tidak bayar. Jadi artinya sesuai gitu. Kerjaan banyak, biaya sewanya tinggi sebanding dengan outputnya. Beda dengan kita hire manusia, misal tidak ada kerjaan ya tetap biayanya sekian gitu kan, biaya tenaga kerjanya tetap harus dibayar gitu, misalnya harian gitu kan. Nah jadi itu ya yang menjadi challenge itu ya ketika misalnya perusahaan atau organisasi berhasil mengintegrasikan data ya dari soft floor ya, dari mulai layer paling bawah ya, kalau kita paling gampangnya mengintegrasikan data dari seluruh seluruh lini gitu kan, seluruh lini, baik itu di permesinan, energi gitu kan, energi listrik juga harus di monitoring tuh, dari mulai masuk gardu sampai apa namanya masuk ke alat-alat yang kita pegang ya, yang bersentuhan langsung dengan kita, itu harus dimonitoring semua energinya. Jadi ketahuan satu wattnya itu, satu produk itu berapa watt butuh listriknya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian AI juga akan mengecek. Kemarin saya juga implementasi itu juga sama. Kita bisa tahu dengan banyaknya mesin, kita bisa tahu dengan AI itu ketahuan kenapa hari Sabtu Minggu ada lembur, sedangkan Senin Selasa mesin off gitu. Nah tanpa adanya AI kita nggak bisa tahu tuh. Tapi dia kasih tahu, dia nanya, dia kasih tahu nih, kenapa Sabtu Minggu dilemburin gitu, Senin Selasanya kan tarifnya tarif normal. Kenapa nggak dijalani Senin Selasa aja gitu? Kenapa dijalani Sabtu Minggu lembur? Oh iya ya ternyata itu contoh-contoh analitik seperti itu yang apa namanya yang tadi ya disampaikan oleh kelompok 5 tadi kan, manusia itu tidak mungkin menampung memori yang sedemikian banyak tadi disampaikan di situ, jutaan data kemudian diintegrasikan data ke variabel-variabel lain gitu ya. Tadi yang kelompok 5 sampaikan seperti itu, nggak tidak akan mampu ya. Kita memanage ratusan mesin gitu kan, ibaratnya sebagai kepala produksi tanpa bantuan AI ya dia nggak tahu juga nih mana sih sebenarnya mesin yang apa namanya yang boros yang mana, yang bagus yang mana gitu. Terus yang loadingnya tinggi yang mana nggak bisa lihat gitu. Eh, apa namanya dengan sebanyak itu ya. Tapi dengan adanya AI kita bisa ambil keputusan. Itu ya salah satu contohnya tadi itu ya. Apa kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi di situ. Kemudian juga tadi satu lagi adalah apa namanya terkait dengan machine learning, tadi disinggung oleh machine learning. Nah sebenarnya bisa nggak sih itu menggantikan manusia gitu kan? Nah kalau kita lihat di pertemuan awal, decision support system itu kan dibuat sebagai apa namanya sistem pendukung keputusan. Jadi bukan sistem yang mengambil keputusan gitu, tapi dia sebagai pendukung dan sifatnya outputnya ada advice. Outputnya adalah advice. Dia memberikan option 1, option 2, option 3, option 4. Logiknya gini gitu. Jadi sistem itu tidak pernah mengambil keputusan. Kalau sistem mengambil keputusan maka kalkulating di komputernya akan otomatis gitu kan. GL-nya akan otomatis segala macam gitu. Tapi enggak, kita perlu tekan tombol posting gitu kan. Kita perlu tekan tombol ini, tekan tombol ini gitu. Tapi secara background-nya dia yang melakukan kalkulat semuanya gitu. Jadi secara menggantikan manusia itu karena sistemnya itu berbentuk apa namanya decision support system saat ini ya, berbentuk decision support system ya. Mungkin kedepannya nanti bukan decision support lagi gitu. Artinya apa namanya sistem sistem yang automate ya tadi ya, seperti mobil-mobil yang autonomous gitu kan. Tapi itu juga sama apa namanya masih bisa diintervensi mobil-mobil yang autonomous ya. Saya berapa kali pakai juga karena belum terbiasa dengan autonomous itu kadang malah agak apa kadang rem mendadak sendiri gitu kan. Kemudian juga kita nggak bisa nyalip sembarangan gitu. Itu adaptasinya lumayan juga gitu ketika coba mobil-mobil autonomous tuh. Kemudian juga problemnya juga banyak di daerah kita tuh belum ada rambu ya. Tidak semua daerah ada garis jalan, ada garis warna gitu kan. Tidak semua daerah juga apa namanya tuh jalannya tuh bagus gitu kan.
Kemudian juga sistem di transportasi kita juga mepet-mepet, kadang kalau di jalan itu nempel-nempel gitu kan. Kalau nah itu bikin mobil kadang rem mendadak segala macam, itu juga masih butuh PR yang banyak juga ya ketika autonomous digunakan di transportasi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya yang tadi ya disinggung oleh kelompok 5 yang di manufacturing ya, contoh robotik dan sebagainya. Nah itu eh, kalau saya lihat itu lebih smooth ya, karena tadi ya environment-nya sudah terbentuk gitu. Beda tadi ya, kalau mobil kan mungkin ketika di tol kita bisa gunakan fitur itu ya, bisa jalan sendiri gitu kan, bisa ngerem sendiri, bisa belok sendiri gitu. Tapi ketika digunakan di jalan perkampungan kan dia bingung, mobil itu bingung ini harus kemana jalannya gitu. Nah, beda dengan environment di perusahaan robotik dan sebagainya. Tadi disampaikan juga ada robot-robot yang bantu menyusun barang, karena kan kita udah bikin jalurnya nih. Kita sudah bikin jalurnya, kita sudah posisikan, kita define ini barang apa, posisinya di mana dan sebagainya gitu. Jadi itu lebih make sense ya. Ketika autonomous diterapkan di di organisasi itu lebih oke ya. Eh, eh, Banyak itu sudah saya lihat banyak ya penggunaan drone, kemudian juga robot-robot yang lainnya juga pembersih gitu, fire engine, kemudian robotik udah banyak di tempat saya bekerja juga, itu udah banyak sekali ya penggunaan robot, itu udah hampir 50% ya, hampir 50% eh, berbanding dengan manusia gitu. Dan outputnya meningkat menjadi semakin tajam itu. Jadi secara garis besarnya tadi itu ya, decision support system itu saat ini si DSS itu berbentuk advice, bentuknya masih advice. Secara keputusan eksekutif tetap tetap diambil alih oleh manusia ya, tetap diambil alih oleh manusia ya. Kemarin juga sama 2 hari lalu kita sempat itu juga sama, kita gunakan data. Nah itu tadi ya problemnya, data itu ketika data yang dimasukkan salah maka keputusannya menjadi salah di situ. Itu yang jadi big problem sebenarnya. Waktu 2 hari lalu juga sama, ada data masuk kemudian kita ambil keputusan ternyata ada salah jadi kan si data itu kan bentuknya table ya, kadang ada table yang nggak diisi satu aja atau salah ketik spasi koma dan sebagainya ya di input tadi ya, di layer 0 tadi ya ada kesalahan di situ, maka salah semua tuh sampai atas gitu. Makanya sekarang ditambahkan tadi disinggung juga oleh kelompok 5 adanya machine learning tadi gitu. Jadi machine learning tadi sebenarnya algoritma yang digunakan ya untuk si AI itu mampu mendeteksi anomali-anomali yang tadi sifatnya itu abnormal gitu. Misalnya contoh, perusahaan kita tuh punya margin misalnya 35% gitu kan. Rata-rata margin kita tuh 35% misalnya. Kita sudah set, tapi kok aneh, ada margin yang 50% gitu. Nah, itu algoritmanya bakal ngedetect nih. Ini kita outlier nih, ini ada apa nih gitu. Nggak mungkin nih. Apa salah input data atau apa nih? Nggak mungkin margin kita di angka 50% karena kita udah set, pasti kemungkinan untung kita tuh kita set paling tinggi di 35 gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tanpa bantuan sistem karena itemnya bisa ribuan, itu yang jadi problem ya. Maka digunakan machine learning di situ untuk mendeteksi ini anomali-anomali yang tadi ya, yang tidak biasa gitu. Jadi kita nggak perlu urut satu persatu, kita sort datanya by margin atau misalnya kuantitinya berapa gitu. Itu kan biasanya kerjanya kayak gitu ya untuk analitik data yang di Excel. Jadi kalau sekarang ya karena sistemnya udah di desain seperti itu, ada fitur tadi algoritma untuk machine learning dan sebagainya, maka agak terbantukan ya. Kita agak terbantukan dengan tadi ya angka-angka yang tadi ya, angka yang nggak normal gitu. Jadi lebih ya kaitan penerapannya ya di dunia nyata itu kurang lebih seperti itu ya. Ya silakan dilanjut ya. Baik, Bapak, terima kasih sebelumnya, Bapak. Baik. Untuk apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak dan teman-teman atas kesediaan waktunya untuk mengikuti presentasi kami. Sebelumnya mohon maaf atas kendala-kendala yang terjadi, baik secara teknis maupun penyampaian materi. Terima kasih. Untuk link kuisnya akan kami informasikan di grup.
dan batas waktunya di hari ini sampai pukul 11.59 waktu Indonesia bagian Barat ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.